Siapa sih yang nggak kenal sama Dunkin Donut? Dari kopi hangat di pagi hari hingga donat penuh warna yang menggoda, Dunkin telah menjadi bagian dari rutinitas jutaan orang di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana Dunkin tumbuh, berkembang, dan tetap relevan di tengah persaingan industri kopi modern. Dunkin berdiri pada tahun 1950 oleh William Rosenberg di Massachusetts, Amerika Serikat. Sejak awal, Dunkin dikenal sebagai jaringan kopi dan donat yang cepat, praktis, dan ramah di kantong. Dengan visi menjadi merek kopi pilihan utama dunia, Dunkin berkomitmen pada kecepatan layanan, konsistensi rasa, serta kedekatan dengan pelanggan. Nah, berbekal itulah Dunkin telah berkembang dengan memiliki 13.000 gerai di 40 negara di seluruh dunia. Nah, selanjutnya pada produk dan layanan, Dunkin Donut tidak hanya terkenal dengan original blend coffee dan donatnya. Dunkin terus memperluas pilihan menu, mulai dari es coffee, espresso, sandwich, hingga minuman musiman yang selalu dinantikan. Melalui sistem franchise dan dukungan teknologi seperti aplikasi Dunkin Rewards, pengalaman pelanggan menjadi semakin cepat, praktis, serta personal. Nah, selanjutnya pada operasi dan pasarnya, di bawah naungan Inspire Brands, Dunkin membidik pelanggan on the go, yakni terdiri dari pekerja, pelajar, dan keluarga muda yang membutuhkan kopi dengan cita rasa konsisten untuk menemani aktivitas setiap hari. Kemudian, pada tahun 2020, Dunkin diakuisisi dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat. Kini, Dunkin menjadi salah satu pemimpin terbesar pasar kopi cepat saji dan terus bersaing ketat dengan Starbucks dan McDonald's. Melalui keunggulan layanan cepat, harga bersahabat, dan citra merek yang dekat dengan keseharian konsumennya. Dan itulah sekilas perjalanan dari Dunkin. Kopi cepat, rasa konsisten, dan brand yang ditunggu oleh para peminatnya. Selanjutnya masuk ke penerapan market and classification yang digunakan oleh Dunkin Donuts. Dunkin Donuts sendiri menerapkan dua jenis pasar, yaitu B2C dan B2B, yang dimana untuk B2C, pelanggan utama Dunkin Donuts adalah konsumen individu seperti pelajar dan pekerja. Kemudian untuk B2B, Dunkin juga menjual kopi kemasan ke supermarket, hotel, atau mitra restoran. Yang kedua, klasifikasi geografis. Dunkin Donuts sendiri beroperasi di lebih dari 40 negara dan lebih dari 13.000 gerai. Mereka menyesuaikan menu berdasarkan selera lokal. Di Indonesia dan Asia, Dunkin menambahkan varian rasa tropis seperti Thai tea atau donat pandan. Di Amerika Serikat, fokus pada ice coffee dan breakfast sandwich. Selanjutnya, klasifikasi kompetitif. Dunkin Donuts sendiri beroperasi dalam pasar monopolistik, di mana produk serupa banyak tersedia, tetapi setiap merek memiliki ciri dan diferensiasi yang unik. Pesaing utamanya sendiri yaitu Starbucks, McDonald's, dan Krispy Kreme. Nah, selanjutnya bahas developing marketing strategis yang diterapkan oleh Dunkin Donuts. Dunkin menilai tren gaya hidup cepat di kalangan pekerja dan pelajar ingin minuman cepat saji dengan harga yang bersahabat. Dengan demikian, Dunkin Donuts membagi segmentasi pasar yang terbagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama demografis, usia 18 sampai 45 tahun. Yang kedua, geografis, kawasan perkotaan dan pinggiran kota. Yang ketiga, perilaku, pelanggan yang mengonsumsi kopi harian. Selanjutnya, marketing mix atau 4Ps yang diterapkan oleh Dunkin Donuts. Yang pertama, produk, seperti kopi, donat, sarapan cepat, dan seasonal drinks. Yang kedua, price, harga yang ditawarkan oleh Dunkin Donuts sendiri value friendly dengan promosi reguler. Yang ketiga, place, seperti gerai drive-thru, aplikasi mobile, dan delivery. Yang keempat, promotion, seperti kampanye Amerika Runs on Dunkin,
kolaborasi selebritas, dan promosi digital. Yang pertama, penerapan Managing Customer Relationship atau manajemen hubungan pelanggan. Dunkin Donuts sangat menekankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sebagai inti dari strategi bisnisnya. Ada 3 hal yang bisa disoroti, yakni yang pertama, program loyalitas digital. Dunkin menerapkan sistem CRM atau Customer Relationship Management melalui aplikasi Dunkin Rewards. Fungsi dari aplikasi ini yakni, yang pertama, pelanggan mengumpulkan poin setiap kali bertransaksi. Yang kedua, poin bisa ditukarkan dengan minuman gratis, diskon, ataupun penawaran eksklusif. Yang ketiga, aplikasi akan mencatat data pembelian, jam kunjungan, dan preferensi pelanggan. Contohnya, jika pelanggan sering membeli es kopi karamel, aplikasi akan mengirimkan promo khusus produk tersebut untuk mendorong pembelian ulang. Yang kedua, komunikasi 2 arah. Dunkin aktif di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, di mana mereka rutin menanggapi komentar pelanggan, mengadakan polling rasa baru, dan berbagi konten lucu yang relevan dengan budaya pop. Yang ketiga, pengalaman pelanggan konsisten. Dunkin menjaga kecepatan layanan dan rasa yang konsisten di semua gerai. Hal ini membentuk kepercayaan pelanggan dan menjadi bagian penting dari pengalaman merek atau customer experience konsistensi. Dampaknya, meningkatnya customer retention, memperkuat loyalitas merek, dan menciptakan basis pelanggan tetap tinggi. Yang kedua, penerapan marketing konsep atau konsep pemasaran. Sejak rebranding dari Dunkin Donuts menjadi Dunkin pada tahun 2018, perusahaan mengubah filosofi bisnisnya menjadi sepenuhnya customer oriented. 2 hal yang bisa disoroti sebagai penerapan marketing konsep Dunkin yang telah berubah menjadi customer oriented, yaitu yang pertama, fokus pada kebutuhan pelanggan. Dunkin memahami bahwa pelanggan modern lebih mencari kopi cepat dan praktis daripada donat. Oleh karena itu, Dunkin menyesuaikan diri, yaitu dengan menambahkan berbagai varian kopi dingin, latte, dan espresso. Kemudian, ia juga menghadirkan layanan drive-thru cepat dan mobile ordering. Yang kedua, value proposition baru. Slogan tidak hanya berfokus pada donuts, melainkan pada kebutuhan utama pelanggan. America runs on Dunkin, yang berarti mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat dengan minuman cepat dan terjangkau. Penerapan market measurement atau pengukuran pasar. Market potential. Dunkin melihat potensi besar pasar kopi global yang terus naik, bahkan nilainya lebih dari 100 miliar dolar per tahun. Permintaan minuman cepat saji juga meningkat karena gaya hidup yang praktis. Market forecast. Dari hasil riset dan data franchise, Dunkin memperkirakan penjualan minuman dingin dan sarapan cepat akan naik pesat dalam beberapa tahun ke depan. Market share. Di Amerika Serikat, Dunkin jadi merek kopi terbesar kedua setelah Starbucks. Untuk kopi kategori value coffee, Dunkin unggul karena harganya lebih terjangkau. Penggunaan data. Dunkin memakai data analytics dan loyalty program untuk tahu tren pembelian, produk paling diminati, dan efektivitas promosi di setiap wilayah. Hasilnya, mereka bisa buka gerai di lokasi strategis dan tahu kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk baru. Penerapan types of buying behavior atau jenis perilaku pembelian konsumen. Habitual buying behavior. Pelanggan rutin beli kopi setiap pagi karena sudah jadi kebiasaan. Variety seeking behavior. Pelanggan mencoba menu varian rasa baru. Dissonance reducing behavior. Pelanggan membeli paket sarapan dan berharap kualitasnya sesuai harga. Complex buying behavior. Calon investor atau franchise melakukan riset dan perhitungan sebelum membuka gerai Dunkin. Dengan riset pasar yang akurat dan pemahaman terhadap perilaku konsumen, Dunkin bisa terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek kopi terbesar di dunia. Nah, itu aja penjelasan dari kelompok A.